Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Ningsi dari kelas PTIKA Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang analog transmission. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membahas materi pertama. Seperti biasanya, terlebih dahulu, kita akan membahas tentang pengertian analog transmission, yang mana analog transmission adalah sinyal yang besaran powernya bisa berubah-ubah atau dikenal dengan nama amplitude, dan banyaknya perubahan besaran power di dalam satu siklus waktu tertentu dikenal dengan nama frekuensi. Sedangkan digital transmission berbasis sistem binar, hanya dua bagian yang ditransmisikan, yaitu 1 dan 0. Di dalam suatu rangkaian listrik, 0 biasanya direpresentasikan dengan tegangan 0 volt dan 1 direpresentasikan dengan tegangan 5 volt. Dalam penggunaannya, kedua transmisi tersebut memiliki noise atau interferensi. Nah, noise adalah sinyal tambahan yang tidak diinginkan, sehingga bisa menghasilkan sejumlah transmission data dan mengakibatkan lambatnya suatu pengiriman atau transfer informasi. Noise pada analog transmission dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan amplitudo yang sebenarnya dari tiap bentuk gelombang. Ini bisa menghasilkan informasi yang salah atau membutuhkan transmission data untuk mendapatkan informasi yang benar. Sedangkan noise pada digital transmission, kita akan lebih mudah menentukan bentuk sinyal yang sedang ditransmisikan walaupun terpengaruh oleh noise. Kita masih bisa menentukan mana binary 1 dan mana binary 0. Selanjutnya, materi kedua yaitu digital to analog transmission conversion. Nah, yang pertama yaitu kita harus ketahui terlebih dahulu pengertian dari modulasi digital. Modulasi digital adalah proses penumpangan sinyal digital ke dalam sinyal Karnier. Nah, modulasi digital sebenarnya adalah proses mengubah karakteristik dari sifat gelombang sinyal pembawa sedemikian rupa sehingga bentuk hasilnya memiliki ciri-ciri dari bit-bit, yaitu 0 dan 1. Selanjutnya, tentu saja kita akan membahas juga kelebihan. Ada 5 kelebihan, sebenarnya masih banyak kelebihan yang lain, tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 kelebihan. Yang pertama, teknologi digital mempunyai suatu sinyal dalam bentuk sinyal digital yang mampu mengirimkan data yang terbentuk kode binary, yaitu 0 dan 1. Nah, kelebihan yang kedua, sinyal digital juga mampu mengirimkan data lebih cepat dan tentunya dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan analog. Yang ketiga, memiliki tingkat kesalahan yang kecil dibanding dengan sinyal analog. Yang keempat, data akan utuh dan akan lebih terjamin pada saat dikirimkan atau ditransmisikan dibandingkan dengan modulasi analog. Yang kelima, lebih stabil dan tidak terpengaruh dengan pengaruh cuaca. Tentunya, di samping kelebihan ada kelemahan. Yang pertama, modulasi digital termasuk yang mudah error. Dan yang kedua, bila terjadi gangguan maka sistemnya akan langsung berhenti. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam sistem modulasi digital. Yang pertama yaitu amplitude shift keying. Nah, amplitude shift keying adalah modulasi yang menyatakan sinyal digital 1 sebagai suatu nilai tegangan tertentu, misalnya 1 volt, dan sinyal digital 0 sebagai sinyal digital dengan tegangan 0 volt. Sinyal ini kemudian digunakan untuk menyalamatkan pemancar, kira-kira mirip dengan sinyal Morse. Nah, ASK dalam konteks komunikasi digital adalah proses modulasi yang menanamkan untuk 2 atau lebih tingkat amplitude diskrit sinusoida. Hal ini juga terkait dengan jumlah tingkat diadopsi oleh pesan digital. Untuk urutan pesan binar ada 2 tingkat, salah satunya biasanya 0. Jadi, gelombang termodulasi terdiri dari semburan sinusoida sebuah. Nah, yang kedua yaitu frekuensi shift keying atau
FSK. Dalam modulasi FM, frekuensi carrier diubah-ubah harganya mengikuti harga sinyal permodulasinya dengan amplitude pembawa yang tetap. Jika sinyal yang memodulasikan tersebut hanya mempunyai dua harga tegangan 0 dan 1, maka proses modulasi tersebut dapat diartikan sebagai proses penguncian frekuensi sinyal. Hasil dari gelombang FM yang dimodulasikan oleh data biner ini kita sebut dengan FSK. Dalam sistem FSK, maka simbol 1 dan 0 ditransmisikan secara berbeda antara satu sama lain dalam satu atau dua buah sinyal sinusoidal yang berbeda besaran frekuensinya. Yang ketiga yaitu fase shift keying atau PSK. Fase shift keying atau pengiriman sinyal digital melalui pergeseran fasa. Nah, metode ini menggunakan suatu bentuk modulasi fasa yang memungkinkan fungsi pemodulasi fasa gelombang termodulasi di antara nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses modulasi ini, fasa dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital. Sudut fasa harus mempunyai acuan kepada pemancar dan penerima guna memudahkan untuk memperoleh stabilitas. Nah, yang terakhir yaitu quadrature amplitude modulation atau QAM. Nah, QAM merupakan suatu gabungan antara kedua metode modulasi gelombang yaitu ASK dan PSK. QAM adalah suatu cara pentransmisian pada laju bit-bit yang lebih tinggi pada saluran atau kanal dengan lebar pita yang terbatas. QAM ini digunakan dengan pulse amplitude modulasi dalam sistem digital, termasuk di nirkabel aplikasi. Adapun kelebihannya ada 4. Yang pertama yaitu lebih efisien ketika teknik spektra sebagai pembanding ke CPM. Yang kedua, menyediakan skop yang baik untuk kecepatan bit tinggi menggunakan bentuk yang handal dari QAM. Nah, yang ketiga, merupakan teknik yang baik untuk bekerja ketika mendekati daerah linear dari operasi. Dan yang keempat, dapat mentransmisikan banyak bit-bit informasi per simbol. Di samping kelebihan tentu ada kekurangannya. Yang pertama, QAM berdasarkan konsep linear di terminologi amplifier linear dan receiver, dan amplifier linear ini kurang efisien dan memakai daya lebih. Yang kedua, rentan terhadap noise. Dan yang ketiga, membutuhkan demodulasi yang koheren dengan fase dan frekuensi yang tepat. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang analog to analog conversion. Pengertian dari analog to analog conversion yaitu modulasi analog adalah proses pengiriman sinyal data yang masih berupa sinyal analog atau berbentuk sinusoidal. Dalam modulasi analog yang perlu diketahui adalah adanya suatu teori yaitu modulation theorem yang juga dikenal dengan sebutan frequency translation. Nah, selanjutnya itu ada 3 sistem modulasi analog. Yang pertama, amplitude modulation. Modulasi amplitude merupakan proses modulasi yang mengubah amplitude sinyal pembawa sesuai dengan sinyal pemodulasinya atau informasi yang dikirim. Nah, sinyal pemodulasi adalah sinyal asal yang berisi informasi, sedangkan sinyal pembawa atau carrier adalah sinyal frekuensi tinggi yang ditumpangi oleh sinyal informasi selama proses transmisi. Pada modulasi jenis ini, amplitude sinyal carrier diubah-ubah secara proporsional terhadap amplitude sesaat sinyal permodulasi, sedangkan frekuensinya tetap selama proses modulasi. Modulasi jenis ini merupakan modulasi yang paling sederhana. Modulasi ini disebut juga dengan linear modulation, artinya bahwa
Pergeseran frekuensinya bersifat linear mengikuti sinyal informasi yang akan ditransmisikan. Nah, sistem yang kedua yaitu frekuensi modulation atau FM. Modulasi frekuensi adalah sesuatu frekuensi sinyal pembawa berubah sesuai dengan perubahan simpangan sinyal informasi. Nah, jadi sinyal informasi yang dimodulasikan pada sinyal pembawa menyebabkan perubahan frekuensi sinyal pembawa sesuai dengan perubahan tegangan sinyal informasi. Pada modulasi frekuensi, sinyal informasi mengubah-ubah frekuensi sinyal pembawa, sedangkan amplitudenya konstan selama proses modulasi. Ada dua teknik modulasi untuk modulasi frekuensi, yaitu narrowband FM dan wideband FM. Yang ketiga itu fase modulation. Nah, modulasi fase adalah proses modulasi yang mengubah fase sinyal pembawa sesuai dengan sinyal pemodulasi. Sehingga dalam modulasi PM, amplitude dan frekuensi yang dimiliki sinyal pembawa tetap, tetapi fase sinyal pembawa berubah sesuai dengan informasi. Modulasi fase digolongkan dalam jenis modulasi sudut. Pada modulasi ini, sinyal informasi mengubah-ubah fase gelombang karir yang besarnya perubahan fase sebanding dengan amplitude sesaat sinyal informasi. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.